Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ida Wayuni. Saya dari D4 Kebidanan Transfer Universitas Karya Husada Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Efektivitas Kombinasi Akupresur LI4 dan Pelvic Rocking Exercise dengan aromaterapi lavender terhadap tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu. Latar belakang dari proposal skripsi saya adalah peristiwa dysmenorrhea sangat banyak di berbagai dunia. Kejadian rata-rata dysmenorrhea pada wanita remaja diperkirakan antara 16,8% sampai 81%. Menurut data WHO, sekitar 90% wanita menderita dysmenorrhea, di mana di antaranya 10-15% lainnya mengalami dysmenorrhea berat. Penelitian pendahuluan di MTS NU 05 Sunan Katong menunjukkan bahwa 5 responden, sebanyak 4 responden atau sekitar 80% pernah mengalami dysmenorrhea dan hanya 1 responden atau sekitar 20% tidak mengalami nyeri dysmenorrhea. Setelah diberikan terapi farmakologi maupun non-farmakologi, siswi tidak dapat melakukan kegiatan belajar karena masih mengalami nyeri dysmenorrhea, terutama jika hanya diberikan kompres air hangat tanpa pemberian obat. Upaya yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan dari puskesmas untuk menangani nyeri akibat dysmenorrhea belum ada. Ketika siswi mengalami menstruasi, hanya diberikan obat tambah darah dan pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan tablet tambah darah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah efektivitas kombinasi akupresur LI4 dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender terhadap tingkat dysmenorrhea pada siswa MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu. Untuk tujuan dari proposal skripsi ini ada 2. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk menganalisis efektivitas akupresur LI4 aromaterapi lavender dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender terhadap penurunan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu. Sedangkan untuk tujuan khusus ada 5. Yang pertama adalah mendeskripsikan tingkat dysmenorrhea sebelum dan sesudah diberikan akupresur LI4 aromaterapi lavender pada siswi MTS NU 05 Sunan Katong. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat dysmenorrhea sebelum dan sesudah diberikan pelvic rocking exercise aromaterapi lavender pada siswi MTS NU 05 Sunan Katong. Yang ketiga, menganalisa perbedaan tingkat dysmenorrhea sebelum dan sesudah akupresur LI4 aromaterapi lavender pada siswi NU 05 Sunan Katong. Menganalisa perbedaan tingkat dysmenorrhea sebelum dan sesudah diberikan pelvic rocking exercise aromaterapi lavender pada siswi MTS NU 05 Sunan Katong dan menganalisa tingkat penurunan dysmenorrhea sesudah diberikan akupresur LI4 aromaterapi lavender dan pelvic rocking exercise aromaterapi lavender pada siswi MTS NU 05 Sunan Katong. Untuk manfaat ada 4. Yang pertama untuk institusi pendidikan, instansi tempat penelitian, tenaga kesehatan, dan untuk penulis. Pada tinjauan pustaka proposal skripsi saya meliputi dysmenorrhea dan nyeri, ada akupresur LI4, pelvic rocking exercise, dan aromaterapi. Pada kerangka teori, di mana remaja mengalami dysmenorrhea bisa disebabkan oleh dysmenorrhea primer maupun dysmenorrhea sekunder, di mana dysmenorrhea primer terjadi di hari pertama sampai hari ketiga dan tanpa adanya keadaan patologi panggul. Sedangkan pada dysmenorrhea sekunder, nyeri menstruasi dengan
berbagai keadaan patologi di organ genital. Kemudian untuk melakukan penata laksanaan dysmenorrhea ada dua, yaitu secara non-farmakologi dan farmakologi. Di sini saya mengambil untuk non-farmakologi, melakukan akupresur RE4 dengan aromaterapi lavender dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. Ketika dilakukan akupresur pada LI4 atau titik higu, maka pada sistem saraf pusat memerintahkan kelenjar endokrin untuk mengeluarkan kelenjar endorfin, di mana dapat menurunkan nyeri dysmenorrhea. Pada penata laksanaan non-farmakologi, pemberian pelvic crossing exercise dengan aromaterapi mengurangi tekanan pada sistem saraf pusat, kemudian meningkatkan pelepasan neurotransmitter atau endorfin sehingga mengeluarkan prostaglandin yang memiliki efek samping menurunkan nyeri pada dysmenorrhea. Untuk kerangka konsep ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas sendiri adalah akupresur LI4 dengan aromaterapi lavender dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. Sedangkan untuk variabel terikat adalah tingkat nyeri dysmenorrhea. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah kombinasi akupresur L4 dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. Untuk variabel dependennya adalah nyeri dysmenorrhea. Hipotesis. HA1-nya adalah ada perbedaan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu sebelum dan sesudah diberikan akupresur LI4 dengan aromaterapi lavender. HO1, tidak ada perbedaan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu sebelum dan sesudah diberikan akupresur LI4 dengan aromaterapi lavender. HA2, ada perbedaan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu sebelum dan sesudah diberikan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. HO2, tidak ada perbedaan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu sebelum dan sesudah diberikan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. HA3, ada perbedaan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu sesudah diberikan akupresur LI4 aromaterapi dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. HO3, tidak ada perbedaan tingkat dysmenorrhea pada siswi MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu sesudah diberikan akupresur LI4 dan pelvic rocking exercise dengan aromaterapi lavender. Jenis dan desain penelitian. Bentuk penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Adapun jenis desain dalam bentuk penelitian ini adalah non-equivalent pretest dan post-test design. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian pada bulan Januari sampai April 2023 dan berlokasi di MTS NU05 Sunan Katong Kaliwungu. Definisi istilah: populasi sejumlah 83 siswi yang mengalami nyeri dysmenorrhea, kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan no probabilitas sampling sebanyak 8 orang responden dalam satu kelompok dengan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi yang pertama adalah siswi yang bersedia menjadi responden yang telah berumur 13 sampai 15 tahun, yang mengalami dysmenorrhea primer dan derajat nyeri ringan sampai sedang. Untuk kriteria eksklusi sendiri adalah siswa yang mengalami dysmenorrhea sudah diberikan kompres air hangat dan yang mengalami dysmenorrhea sudah diberikan obat analgesi serta siswa yang tidak menyukai dari aroma essential oil lavender. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel, 2 variabel bebas yaitu akupresur LI4 dan pelvic rocking dan 1 variabel terikat yaitu nyeri menstruasi.
Instrumen penelitian ada dua, yaitu menggunakan SOP dan Numeric Rating Scale untuk mengukur tingkat derajat nyeri, di mana derajat nyeri dibedakan menjadi 4, yaitu tidak nyeri bernilai 0, nyeri ringan nilainya 1, 2, 3, nyeri sedang 4, 5, 6, dan nyeri parah 7, 8, 9, dan 10. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah dengan menggunakan pengukuran, wawancara, dan observasi. Pengukuran sendiri adalah pengukuran untuk tingkat nyeri des minore, dan untuk data sekunder adalah karakteristik siswa itu sendiri serta karakteristik sekolah. Pengolahan data ada 5. Yang pertama adalah editing, scoring, tabulasi, entry, dan cleaning. Untuk analisa data ada dua, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Untuk analisis bivariat, saya melakukan uji Sapir-Whorf untuk melakukan uji normalitas data, apakah data tersebut berjalan dengan normal atau tidak. Jika data berdistribusi secara normal, maka dilakukan uji parity test. Jika tidak normal, melakukan uji Wilcoxon. Dan untuk nilai p-value, jika p-value lebih dari 0,05 menggunakan uji independent test, untuk p-value kurang dari 0,05 menggunakan uji Mann-Whitney. Saya menggunakan uji Sapir-Whorf karena untuk jumlah sampelnya kurang dari 100. Jika sampelnya lebih dari 100, maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Cukup sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.